بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. Bab barang siapa yang bertabarruk. Tabarruk ay talabul barakah, mencari barakah, mencari kebaikan. Nas-nas yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim menunjukkan bahwa asal barakah datangnya dari Allah Azza wa Jal. Tabarakalladzi nazzala al-furqan. Sangat besar kebaikan dan barakah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Quranul Karim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala ini menjelaskan bahwa al-barakah datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan seluruhnya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidaklah diberikan pada seorang atau sesuatu dari kalangan makhluk kecuali berdasarkan kehendak dari Allah Azza wa Jal. Sebab di antara makhluk ini ada yang memiliki barakah, yaitu barakah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ja'alani mubarakan. Perkataan Isa alaihi salam, dan Allah menjadikan aku mubarak, memiliki barakah. Dan para ulama membagi al-barakah yang ada pada makhluk menjadi dua bahagian. Ada yang datangnya dari Banu Adam, dan ada pula yang datang dari selain Banu Adam. Adapun yang datang dari Banu Adam, bahwa di antara manusia ini ada yang memiliki barakah, pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti para nabi, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Isa alaihissalam. Dan para nabi wal anbiya wal rusul, mereka adalah orang-orang yang diberikan barakah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya kesolehan mereka yang diberikan barakah, akan tetapi zawatuhum mubarakah. Jasad-jasad mereka, tubuh-tubuh mereka memiliki barakah. Oleh karenanya para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, di masa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, masih saja mereka bertabarruk kepada athar, apa-apa yang telah menjadi peninggalan ataukah bekas-bekas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Mereka bertabarruk dengan keringatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka bertabarruk dengan bekas air wuduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta kadu yaqtatiluna ala wudu'i, sehingga mereka rampasan, berdesak-desakan, berlomba-lomba untuk mengambil bekas-bekas dari wuduknya Rasulullah alaihi wasallam. Dan mereka menyimpan sisa-sisa dari rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semua menunjukkan bahwa seluruh para nabi, terkhusus Nabi sallallahu alaihi wasallam, memiliki barakah. Dan jasad-jasad mereka barakah. Dan ini merupakan kekhususan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada para anbiya wal rusul, tidak pada selain mereka. Adapun selain dari kalangan para nabi dan rasul, dari kalangan kaum mukminin, mereka memiliki barakah. Akan tetapi barakah yang ada pada mereka bukan barakatuz zawat, bukan barakah pada zatnya, tapi barakah disebabkan karena amalan mereka, karena keislaman mereka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna minasyajari barakatahu ka barakatil muslim." Di antara pohon ada yang barokahnya seperti barokah seorang muslim. Maka setiap muslim memiliki barokah. Dalam kisah yang panjang, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tentang tayammum, hadis Aisyah yang sangat panjang sekali, kisah tentang kehilangan kalung yang dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian dengan sebab hilangnya kalung Aisyah tersebut, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tayammum. Maka perawi tersebut mengatakan pada mereka, salah seorang sahabat mengatakan pada keluarga Aisyah, "Ma hadza bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakar." Ini bukanlah yang pertama dari barakah yang kalian miliki wahai keluarganya Abu Bakar. Maka mereka memiliki barakah. Akan tapi barakah yang ada pada mereka adalah barakatu amal. Maka barang siapa yang ingin bertabarruk kepada mereka, bertabarruk dengan cara al-iqtida'u bihim, mencontoh apa yang mereka amalkan, mencontoh apa yang mereka hidupkan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istifadah, mengambil faedah dari ilmu yang mereka miliki. Itu cara seorang mengambil barakah dari orang-orang yang saleh. Adapun mengambil adar, bekas-bekas dari mereka kaum solehin selain dari kalangan para nabi, yang demikian ini tidak disyariatkan, bahkan menjerumuskan ke dalam asyirk, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Dan di sana ada pula barakah yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada selain Banu Adam. Ya. Dari yang hubungannya dengan tempat ataukah waktu. Adapun yang berhubungan dengan tempat, pada sebagian tempat yang ada di muka bumi ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan barakah. Seperti Al-Masjidul Aqsa wa haulahu. Apa-apa yang ada di sekitar Al-Masjidul Aqsa. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Ya, yang telah kami berikan barakah di sekitar Al-Masjidul Aqsa tersebut. Menunjukkan bahwa yang di sekitarnya memiliki barakah. Wal Masjidul Haram barakah. Akan tetapi barakah tersebut tidak berpindah padanya. Ini barakah barakatul makan.
barokah yang ada pada tempat itu sendiri dan tidak berpindah pada yang lainnya. Nah, oleh karena itu tidaklah disyariatkan bagi mereka untuk mengambil sebagian tanah misalnya, lalu kemudian dibawa untuk dijadikan sebagai tabarruk. La, tidak diperbolehkan sama sekali. Ya, atau mengambil sebagian dari dinding Ka'bah, ataukah penutup Ka'bah, ataukah tanah yang ada di haram, diambil lalu jadikan sebagai tabarruk. Yang demikian pun tidak diperbolehkan. Hajar Aswad itu sendiri adalah merupakan hajar yang mubarak. Ya, batu yang memiliki barakah. Akan tapi tidak memberikan manfaat. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu ketika beliau mengatakan, tatkala beliau mencium Hajar Aswad, inni la a'lamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa. Sungguhnya aku mengetahui engkau ini hanya sebongkah batu, tidaklah bisa mendatangkan kemudaratan dan tidak pula bisa mendatangkan manfaat. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluk faqabbaltu. Kalau bukan karena aku melihat Rasulullah mencium kamu, saya tidak akan mencium kamu. Maka ikhwan fillah azakumullah, ini yang berkenan tentang barokah yang terdapat pada sebagian tempat. Dan permasalahannya permasalahan tauqifi. Kita tidak bisa menetapkan satu tempat itu memiliki barakah kecuali berdasarkan nas yang datang dari Allah Subhanahu wa taala atau Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun barakah yang berhubungan dengan zaman, sebagian hari-hari yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, ya, seperti bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang memiliki barakah. Nah, demikian pula di sana ada hari-hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik dan yang lainnya. Maka al-muallif rahimahullahu taala ingin menjelaskan kepada kita macam-macam tabarruk yang dengan perbuatan tersebut menyebabkan seorang jatuh ke dalam syirikan. Disebabkan karena mereka menyelisihi dan mengamalkan suatu amalan yang tidak pernah dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam perkara tabarruk. Sedangkan tabarruk minal ibadah, termasuk dari ibadah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga yang menyimpang dalam hal ini jatuh dalam syirik. Apakah syirik akbar ataukah syirik asghar? Syirik akbar apabila dia menjadikan benda tersebut sebagai tabarruk, ya, dengan meyakini bahwa dia meminta barakah pada benda tersebut, ataukah menjadikannya sebagai perantara untuk menuju kepada barakah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini aslu syirik, sebagaimana yang telah diamalkan oleh kaum musyrikin, di mana mereka menjadikan makhluk dari selain Allah Subhanahu wa taala sebagai perantara-perantara, ya, antara mereka dengan Allah. Dan ini adalah syirik yang akbar, yang apabila seorang terjatuh padanya menyebabkan dia keluar dari Islam, waliyadzubillah. Dan di sana terkadang seorang jatuh dalam syirik asghar apabila dia menjadikan benda tersebut sebagai sebab saja dan tidak meyakini bahwa itu menjadi perantara, dan tidak meyakini bahwa benda tersebut mendatangkan barakah pada zatnya, akan tapi dia hanya menjadikan sebagai sebab. Dan ini adalah syirik akbar, dan telah kita jelaskan pada pertemuan yang dahulu tatkala kita membahas tentang jimat-jimat, ya, dan yang semisalnya. Terkadang seorang jatuh ke dalam syirik akbar dan terkadang seorang jatuh ke dalam syirik asghar. Kata beliau rahimahullah, man tabarraka bi syajaratin, barang siapa yang mencari barakah
kepada sebuah pohon, au hajarin ataukah sebongkah batu, wa nahwihima dan yang semisalnya, kuburan ataukah tempat tertentu. Nah, barang siapa yang bertabarruk dengan hal-hal tersebut, di sini tidak disebutkan jawabannya. Sebabkan karena jawabannya jelas. Fahuwa musyrik. Yaitu dia musyrik. Menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qaulullahi ta'ala. Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Afara'aitumul lata wal uzza. Wa manata tsalitsatal ukhra. Pada lafaz al-lata ada dua bacaan yang masyhur dalam membaca ayat ini. Jumhur ulama dari qurra membaca dengan ringan al-lata. Afara'aitumul lata. Dan yang lain seperti Ibnu Abbas, Abdullah bin Zubair, Mujahid, mereka membaca ayat ini dengan tasydid pada ta. Afara'aitumul lata. Ya. Afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Adapun al-lata wal uzza wa manah merupakan nama-nama yang mereka namakan pada patung-patung yang mereka sembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila dibaca dengan takhfif, dengan tanpa tasydid, al-lata, maka berasal dari kata al-ilah. Dan ini penyimpangan, ilhad. Dari lafaz al-ilah menjadi al-lata. Demikian pula al-uzza dari kata al-aziz. Mereka menjadikan kedua nama ini istiqaqnya dari nama Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu mereka menyebut dengan istilah al-lata karena al-lata merupakan mu'annas. Ya. Dari al-ilah. Jadi nama Allah subhanahu wa ta'ala disebutkan dengan lafaz mu'annas. Ya. Dari mudzakarnya al-ilah. Demikian pula al-uzza. Ya. Mu'annas dari al-aziz. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala pada ayat ini menyatakan setelah itu, afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra alakumuz zakaru walahul untha. Apakah untuk kalian muzakkar itu? Kalau laki-laki kalian senang. Sementara yang kalian nisbahkan kepada yang kalian sembah itu justru al-untha. Nah, menisbahkan kepada sesembahan mereka al-untha. Padahal mereka benci yang namanya untha itu. Oleh karena itu kebiasaan kaum jahiliyah. Ya. Mereka sangat malu apabila istri mereka melahirkan anak perempuan. Mereka sangat malu menunjukkan kelemahan yang ada pada keluarga mereka. Terpaksa di antara mereka ada yang sampai menguburkan anak-anak mereka dalam keadaan hidup-hidup. Ya, kalau mereka ingin menanggung malu, mereka biarkan dalam keadaan hidup, tapi mereka malu. Menahan rasa malu itu. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Ya, apabila salah seorang mereka diberikan kabar gembira
bahwa yang lahir anak perempuan, dhalla wajhu muswaddan, jadi hitam wajahnya itu, ya, dalam keadaan dia menahan amarah. Nah, terpaksa dia harus bersembunyi. Apakah dia tetap menahannya dan membiarkannya hidup, tapi dia dalam keadaan hina, ataukah dia membunuhnya dan menanamnya ke dalam tanah? Ini kondisi kaum jahiliyah terhadap anak perempuan. Sementara yang mereka nisbahkan pada sesembahan mereka al-unsa, penamaan-penamaan yang menunjukkan keperempuanan, kewanitaan. Ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira. Ibnu Katsir rahimahullahu taala beliau menjelaskan bahwa Al-Lata merupakan batu yang besar, ya, yang berwarna putih, yang diletakkan di daerah Taif. Ada penutupnya, dasadanahnya, ya, dan di sekitarnya merupakan halaman yang diagungkan oleh penduduk Taif. Naam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Fathu Makkah, beliau mengutus Al-Mughirah bin Syu'bah lalu menghancurkan patung tersebut, berhala tersebut, dan membakarnya dengan api. Dan menurut atau berdasarkan qiraah yang kedua, Al-Lata dengan tak yang ditasydid, ini dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa asal penamaan ini dari seorang yang dahulu sering memberikan bantuan kepada para jemaah haji, ya. Sebab haji itu sudah disyariatkan semenjak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Hanya terjadi perubahan dan banyak terjadi kesyirikan, kemudian dibersihkan kembali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika para jemaah haji itu datang, maka orang ini yang sering membantu, ya, membikin adonan roti untuk mereka. Maka tatkala orang ini mati, mereka merasa kehilangan. Lalu mereka pun selalu mendatangi kuburannya dan iktikaf, ya, singgah pada kuburan tersebut, yang akhirnya menjatuhkan mereka ke dalam asyirk. Nah, sebab awal mula terjadinya kesyirikan adalah al-uquf, iktikafnya mereka, singgahnya mereka di satu kuburan yang mereka agungkan, yang lama kelamaan kemudian mereka bertabarruk dan beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Mujahid rahimahullah menyatakan, maka tatkala orang ini mati abadu, mereka pun menyembahnya dan membuat berhala untuk orang tersebut. Nah, adapun Al-Uzza, disebutkan oleh Ibnu Jarir bahwa Al-Uzza pada asalnya adalah sebuah pohon yang di atasnya terdapat bangunan dan penutup, ya, di Nakhlah antara Makkah dan Taif, di mana kaum Quraisy mengagungkan pohon tersebut. Nah, tatkala Abu Sufyan ketika beliau masih dalam keadaan musyrik mengatakan pada perang Uhud, lanal uzza wala uzza lakum, kami memiliki Uzza sedangkan kalian tidak memiliki Uzza. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membalas ucapan mereka, Allahu maulana wala maula lakum, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala penolong kami dan tidak ada yang menolong kalian. Dan pada waktu Fathu Makkah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu ke daerah Nakhlah tersebut. Naam, kemudian beliau memotong pohon yang dianggap oleh mereka sebagai Uzza dan menghancurkan rumah yang ada di sekitarnya, dibangun di atasnya.
Lalu setelah itu beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengabarkannya. Kata Rasulullah, belum, kembali kamu. Kamu belum melakukan sesuatu. Al-Uzza masih ada. Lalu kemudian kembalilah Khalid bin Walid. Maka tatkala beliau kembali, beliau melihat para sadanah, mereka menuju ke satu tempat di gunung. Lalu mereka menuju ke tempat tersebut sambil mengatakan, Ya Uzza, Ya Uzza. Ternyata di daerah itu ada seorang wanita yang dalam keadaan telanjang. Ya. Sambil teracak, yakni rambutnya itu teracak-acak seperti orang sinting. Ya, melumuri tubuhnya dengan tanah. Lalu kemudian datanglah Khalid bin Walid dan memenggal leher wanita tersebut. Kemudian dia kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, tilkal Uzza. Itulah Uzza yang sebenarnya. Adapun Manah, ini juga merupakan berhala yang terdapat di daerah Mushallal, di daerah Qudait, antara Makkah dan Madinah. Naam. Suku Aus dan suku Khazraj, yang mereka berada di Madinah, mereka mengagungkannya. Ya, mengagungkan Manah tersebut. Dan para ulama mengatakan bahwa Manah ini asalnya dari Al-Mannan. Dari salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Al-Mannan. Naam. Dan mereka menyebutnya dengan Manah disebabkan karena di tempat tersebut terlalu banyak yang ditumpahkan darah. Darah-darah dalam rangka tabarruk dan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Ali bin Abi Thalib pada Fathu Makkah tersebut dan kemudian menghancurkan patung yang disebut dengan Al-Manah tersebut. Maka ikhwan fillah azakumullah, ayat Allah Subhanahu wa taala ini menjelaskan pada kita bahwa para penyembah patung tersebut, mereka menyembahnya disebabkan karena mereka meyakini ada barakah yang mereka bisa ambil dari patung-patung itu dengan mengagungkannya, berdoa kepadanya, meminta tolong kepadanya, istighatsah, dan menyerahkan berbagai jenis-jenis ibadah kepada patung-patung tersebut. Nah, maka jenis-jenis yang seperti ini dari selain Al-Lata wal Uzza wal Manah, di saat mereka bertabarruk kepada benda-benda tersebut, apakah itu kuburannya orang-orang yang soleh ataukah tempat-tempat yang mereka anggap keramat, lalu mereka bertabarruk, maka keadaan mereka sama seperti apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin terdahulu dari menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau menyebutkan hadis Abu Waqid. An Abi Waqid Al-Laythi radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dari Abu Waqid Al-Laythi, Al-Harith bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju kepada Hunain, dan kejadian ini setelah Fathu Makkah. Dan kita mengetahui bahwa setelah Fathu Makkah, banyak dari kalangan manusia pada waktu itu berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Dan mereka menjadi muslimin. Sehingga tatkala terjadi perang Hunain, kaum muslimin dalam keadaan berjumlah banyak sekali. 1,000 lebih pada waktu itu yang keluar menuju ke Hunain untuk melakukan pertempuran. Ya, dalam keadaan mereka adalah orang-orang yang baru saja masuk ke dalam Islam. Dan di sini disebutkan oleh Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu ta'ala bahwa kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Hunain wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufri. Dan kami adalah orang-orang yang baru saja selesai dalam masa perjanjian dengan kekafiran. yakni mereka baru saja meninggalkan kekafiran itu dan mereka masuk ke dalam Islam. Ya, ini menunjukkan bahwa orang-orang yang telah lama bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui perkara ini, bahwa yang demikian tidak boleh.
yang demikian ini syirik. Siapa yang melakukan? Sebagian mereka. Dan mereka disebutkan oleh Abu Waqid, hudatsa'u ahdin bikufr. Orang-orang yang baru saja masuk ke dalam Islam. Maka di sini menunjukkan ikhwani fiddin azakumullah bahwa para sahabat, terkhusus mereka para sabiqun al-awwalun, ya, semakin lama mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin kokoh dan mantap keimanan mereka. Dan semakin kokoh tauhid mereka, semakin bertambah ilmu mereka. Nah, dan demikianlah kehidupan mereka, orang-orang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Seorang ahlu sunnah pada setiap harinya, ya, hendaknya bertambah ilmu yang mereka miliki. Sehingga semakin hari mereka semakin memiliki ilmu dalam mengamalkan agama mereka. Setiap mereka mengamalkan agama mereka, agama yang mereka amalkan senantiasa berada di atas al-ilm wal yaqin. Dalil. Sebagaimana yang telah ditanbih dan diperingatkan oleh beliau pada awal pembahasan al-usulul tsalatsa. Ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Mengenal agama Allah Subhanahu wa taala, mengenal Islam berdasarkan dalil-dalil adalah merupakan perkara yang sangat penting sekali bagi seorang muslim. Walil musyrikina sidratun ya'kifuna indaha. Sedangkan kaum musyrikin mereka memiliki pohon sidr dan mereka i'tikaf. Lihat model dan cara mereka beribadah kaum jahiliyah, i'tikaf. Singgahnya mereka, tinggalnya mereka di suatu tempat yang mereka anggap bahwa tempat itu mendatangkan barokah. Al-ukuf. Ini salah satu jenis ibadah yang sering mereka kerjakan. Tatkala mereka meyakini bahwa pohon sidr ini memiliki barokah, maka mereka pun ukuf di sana, mengharapkan barokah. Ditambah lagi, wa yanutuna biha aslihatahum, dan mereka menggantungkan di pohon tersebut senjata-senjata mereka. Pedang-pedang mereka gantungkan. Ya, semata-mata untuk mengambil barokah. Nah, dan ini pun jenis ibadah yang mereka kerjakan. Yuqalu laha dzatu anwat, maka dikatakanlah pohon tersebut pohon dzatu anwat, yang memiliki tempat-tempat untuk digantungkan senjata-senjata mereka. Jadi sebelum mereka berperang, mereka mendatangi pohon itu terlebih dahulu, minta barokah. Sampai mereka i'tikaf, ya, lalu kemudian mereka gantungkan senjata mereka, mengharapkan barokah dari pohon tersebut. Dan ini ibadah, dan ini syirik yang mereka kerjakan. Ya. Nah, mereka sebagian yang baru masuk ke dalam Islam terpengaruh dengan keadaan seperti ini. Tidak mengetahui justru yang perkara-perkara inilah yang akan mengantarkan mereka ke dalam asyirku billah. Maka kata beliau, famararna bisidratin, lalu kami pun melewati sidrah, pohon sidr. Ya. Tatkala mereka melewati pohon tersebut, mereka teringat dengan keadaan kaum musyrikin, bahwa itu yang mereka jadikan sebagai alat untuk bertabarruk. Nah, faqulna, maka kami pun mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Jadikanlah bagi kami ada alat ataukah pohon yang kami tempatkan untuk menggantungkan senjata-senjata kami sebagaimana mereka. Subhanallah. Padahal ini adalah syirikan. Inilah yang dikerjakan oleh kaum musyrikin. Mereka terpengaruh dengan keadaan seperti ini. Maka ini menunjukkan ya ikhwan bahwa tatkala seorang telah menyatakan dirinya sebagai seorang muslim, tidaklah menyebabkan mereka terlepas dan telah bebas dari yang namanya asyirk wal kufur. Masih mengancam diri mereka. Asyirk wal kufur, ya, masih saja mengancam seorang muslim. Dan seorang tidaklah mampu untuk
membedakan hal tersebut kecuali dengan ilmu. Lihat keadaan seperti ini. Dan antum bandingkan dengan kaum muslimin yang ada di zaman kita. Demikian banyak dari mereka yang juhal, jahil, bodoh, tidak mengerti, dan tidak mampu membedakan mana yang tauhid, mana yang syirik. Seberapa banyak dari kalangan kaum muslimin yang mereka bertabarruk dengan benda-benda yang sama sekali tidak bisa mendatangkan manfaat wala madarrah. Mereka menganggap keramat satu pohon, lalu mengharapkan barokah darinya. Dan ini adalah syirku billah, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan banyak dari kalangan kaum muslimin jahil terhadap perkara-perkara ini. Ya. Kalau di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, yang mana para sahabat mereka adalah orang-orang yang fasih dalam lisanul Arab, mereka baru masuk ke dalam Islam, masih saja mereka terancam dengan keadaan seperti ini. Nah, apalagi kita yang jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi mereka yang jauh dari ilmu. Nah, yang jauh dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka syirik tersebut masih mengancam kehidupan mereka. Maka ini menunjukkan pentingnya bagi kita untuk senantiasa memperhatikan dakwah dan inti dakwah para nabi dan rasul. Senantiasa mengajak umat ini kepada tauhid, ya kawan. Senantiasa mengajak umat ini untuk menjadikan mereka memahami dengan baik apa yang telah Allah Subhanahu wa taala jadikan inti dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tauhidul ibadah. Maka tatkala mereka menganjurkan dan mengharapkan demikian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu akbar. Dalam riwayat yang lain beliau bertasbih, subhanallah. Ya, di sini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya menggunakan tasbih atau takbir pada tempat-tempat yang di sana suatu yang menakjubkan. Ya, atau suatu yang sangat besar sekali. Dalam rangka untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala dari segala sesuatu. Allahu akbar, innaha sunan. Sesungguhnya ini adalah merupakan langkah-langkah, contoh-contoh orang-orang terdahulu. Qultum walladhi nafsi biyadihi. Kalian telah mengucapkan demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Kama qalat Banu Israil li Musa. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Banu Israil pada Musa. Bahwa mereka mengatakan pada Musa alaihissalam, Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Jadikanlah untuk kami sesembahan sebagaimana mereka memiliki sesembahan-sesembahan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Qala innakum qaumun tajhalun. Maka Musa mengatakan pada mereka, kalian ini adalah kaum yang betul-betul jahil. Kalian ini adalah orang-orang yang jahil. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyamakan permintaan mereka terhadap Zatu Anwa tersebut sama seperti permintaan kaum Musa pada Musa alaihissalam untuk membuat satu ilah, sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kenapa Rasulullah tidak mengkafirkan mereka? Ya. Mengapa Rasulullah SAW tidak menyatakan kalian telah kafir dengan perbuatan kalian? Nah, karena di sana ada mani. Ya. Ada yang mencegah. Pada asal hukumnya ini adalah syirik akbar. Syirik yang besar. Yang menyebabkan seorang muslim keluar dari Islam kalau mereka melakukan ini di saat telah dijatuhkan kepada mereka hujjah. Ditegakkan pada mereka ilmu. Tapi mereka adalah orang-orang yang telah disebutkan oleh Abu Waqid hudatsa'u ahdin bi kufur. Ya, orang-orang yang baru masuk ke dalam Islam, baru saja meninggalkan kekufuran. Sehingga ini udzur bagi mereka yang menjadi pencegah mereka untuk dihukumi sebagai seorang yang kafir. Nah, pada asal hukumnya yang mereka lakukan adalah dan mereka inginkan adalah syirik akbar. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkari
Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tarkabunna sanana man qablakum. Kalian pasti akan mengikuti langkah-langkah orang-orang sebelum kalian. Maka ini tanbih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa akan muncul dari kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini di mana mereka akan kembali menghidupkan sunnatul jahiliyah. Mereka akan kembali mengikuti apa-apa yang telah diamalkan oleh kaum jahiliyah terdahulu dari kalangan Yahud wan Nasara, dan mereka adalah ashabul jahim. Dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengarang satu kitab khusus dalam permasalahan ini, dan beliau beri judul Iqtida' as-siratil mustaqim fi mukhalafati ashabil jahim. Rawahu Tirmidzi wa sahhaha. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan beliau pun mensahihkannya. Dan sampai di sini ikhwan yang kita bacakan dari bab ini. Selebihnya antum baca fawaid-fawaid yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala, dan insyaallah kita lanjutkan di bab yang berikutnya. Tafadhalu hafizakumullah.